Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan selalu bersemangat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pak Wasis Rianto. Kegiatan sehari-hari atau tugas sehari-hari adalah sebagai guru ilmu pengetahuan alam. Nah, kebetulan pada tahun pelajaran ini saya diberi tugas untuk membimbing anak-anak kelas 7 di dalam materi ilmu pengetahuan alam. Untuk itu, mari kita ikuti tayangan berikut. Terima kasih. Anak-anak, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini Pak Wasis akan mencoba membahas dan kita belajar bersama-sama tentang klasifikasi makhluk hidup. Baik, kita mulai dari tujuan dan dasar klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup. Tujuan dan dasar klasifikasi. Variasi makhluk hidup yang terdapat di dunia ini sangat beragam. Sebagian ahli menyatakan bahwa makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan protista diperkirakan ada 1.500.000 jenis. Karena jumlahnya banyak dan beraneka ragam, maka kita akan mengalami kesulitan dalam mengenali dan mempelajari makhluk hidup. Untuk mempermudah dalam mengenali dan mempelajari makhluk hidup, maka kita perlu cara. Bagaimana cara mengenal makhluk hidup dengan lebih mudah? Nah, setelah anak-anak memperhatikan apa yang disampaikan oleh sahabat saya tadi, nah perhatikan slide ini. Nah, kalau kita lihat di gambar ini, ya ini menunjukkan kondisi alam. Di situ banyak sekali makhluk hidup yang mulai faktor biotik dan abiotik. Ya, di sini ada banyak di sini faktornya, ya. Nah, agar kita lebih jelas, bagaimana cara mengenal makhluk hidup dengan lebih mudah, mari kita simak berikut ini. Nah, makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakan antara makhluk hidup satu dengan yang lain. Selain makhluk hidup juga memiliki persamaan ciri, misalnya ayam dan bebek sama-sama berkaki dua, tetapi memiliki perbedaan dalam bentuk kaki. Nah, persamaan dan perbedaan inilah yang dapat digunakan untuk memilah-milah dan mengelompokkan makhluk hidup. Cara untuk mempermudah kita dalam mengenali dan mempelajari makhluk hidup disebut sistem klasifikasi. Klasifikasi makhluk hidup adalah mengelompokkan makhluk hidup menjadi golongan-golongan atau unit-unit tertentu berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam mengenal, mempelajari, dan mengetahui hubungan antara makhluk hidup. Nah, ilmu khusus yang mempelajari tentang klasifikasi atau penggolongan, pengelompokan ini dikenal dengan nama taksonomi. Dasar-dasar klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi dapat dilakukan oleh siapapun, tergantung dasar klasifikasi yang digunakan. Berikut ini adalah contoh dasar klasifikasi dalam biologi.
Tadi sudah disampaikan bahwa klasifikasi dapat dilakukan oleh siapapun. Sekali lagi ya, klasifikasi itu dapat dilakukan oleh siapapun, tergantung dasar klasifikasi yang digunakan. Nah, berikut ini adalah salah satu contoh dasar klasifikasi dalam biologi. Misalkan berdasarkan kemampuan membuat makanannya, ya. Kemudian berdasarkan habitatnya, berdasarkan makanannya, berdasarkan manfaat bagi kehidupan manusia, dan klasifikasi berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah, kita bahas mulai dari yang pertama. Berdasarkan kemampuan membuat makanan, makhluk hidup dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu organisme autotrof dan organisme heterotrof. Nah, ini perhatikan contohnya ini, ya. Nah, tumbuhan, kemudian ini hewan, juga termasuk manusia di situ. Nah, organisme autotrof maksudnya adalah organisme yang mampu membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Nah, contohnya ini pada tumbuhan. Sedangkan organisme heterotrof yaitu organisme yang tidak mampu membuat makanannya sendiri, ya contohnya hewan dan manusia. Nah, ini klasifikasi berdasarkan habitat. Kita lihat, berdasarkan habitat, ya, tumbuhan digolongkan menjadi tumbuhan hidrofit dan tumbuhan higrofit. Hidrofit adalah tumbuhan yang hidup di air, ya, contohnya adalah teratai. Sedangkan tumbuhan higrofit yaitu tumbuhan yang hidup di tanah lembab, contohnya lumut. Yang ketiga, tumbuhan xerofit, tumbuhan yang hidup di tanah kering, contohnya adalah kaktus. Ini klasifikasi berdasarkan habitatnya. Kita lanjut. Kita lihat sekarang klasifikasi berdasarkan makanannya. Nah, berdasarkan makanannya, hewan dapat digolongkan menjadi 3 macam golongan, yaitu herbivora, ya, karnivora, dan omnivora. Ya. Herbivora di sini yang dimaksud adalah hewan yang memakan tumbuhan. Ya, contohnya dalam gambar ini adalah kambing ini. Herbivora adalah hewan yang memakan daging, contohnya harimau. Nah, ini. Kemudian hewan omnivora, hewan yang memakan tumbuhan dan daging, contohnya tikus ini. Lanjut. Klasifikasi berdasarkan manfaat bagi kehidupan manusia. Nah, berdasarkan manfaat bagi kehidupan manusia, klasifikasi yang lebih spesifik yaitu jenis makhluk hidup yang dapat dimakan dan yang tidak dapat dimakan. Jenis makhluk hidup yang dapat dipakai sebagai obat dan yang tidak dapat dipakai sebagai obat. Jenis makhluk yang berbahaya dan tidak berbahaya. Nah, kita lanjut. Klasifikasi didasarkan atas ciri tertentu. Ini penjelasannya. Berdasarkan gerak aktif dan gerak pasif, sehingga dikenal dengan adanya golongan hewan dan tumbuhan. Ini berdasarkan ciri tertentu, ya, gerak aktif dan gerak pasif. Ini sehingga dikenal dengan ada 2 golongan, yaitu golongan hewan dan tumbuhan. Berdasarkan ukuran tubuh,
Dikenal dengan adanya golongan hewan besar dan kecil serta golongan tumbuhan pohon, perdu dan semak. Selanjutnya berdasarkan fungsi alat gerak sehingga dikenal adanya sayap, selaput tipis, sirip, tangan dan kaki. Sekarang kita lihat sejarah klasifikasi. Sejarah klasifikasi. Sejak dahulu, manusia telah melakukan pengelompokan makhluk hidup. Sebagai contohnya, pengelompokan hasil pertanian. Misalnya, padi, palawija, kelapa, dan buah-buahan. Hasil pertanian dapat dikelompokkan lagi menjadi hasil yang bagus, sedang, dan tidak bagus. Penjual buah-buahan juga mengelompokkan buah-buah yang dijualnya sesuai dengan jenis ukuran dan tingkat kematangannya, agar pembeli dapat dengan mudah memilih buah yang hendak dicari. Dalam sejarah perkembangan pengelompokan makhluk hidup, dikenal beberapa ahli dalam bidang penelitian klasifikasi. Di antaranya Aristoteles, Theophrastus, John Ray, Carolus Linnaeus, dan Charles Darwin. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Aristoteles. Nah, Aristoteles adalah seorang ilmuwan sekaligus filosof Yunani kuno yang merintis berkembangnya taksonomi. Di dalam bukunya Historia Animalum, ia memperkenalkan sekitar 520 jenis hewan. Oleh karena itu, Aristoteles dijuluki sebagai bapak zoologi. Aristoteles mengelompokkan hewan menjadi dua kelompok, yaitu hewan berdarah merah dan hewan yang tidak berdarah merah. Kita lihat apa yang disampaikan oleh Theophrastus. Theophrastus adalah murid dari Aristoteles. Sebagai seorang pakar botani, ia memperkenalkan 500 jenis tumbuhan dalam bukunya Historia Plantarum. Ia mengelompokkan tumbuhan menjadi 4 kelompok, yaitu herba, semak, perdu, dan pohon. Kita lihat ini pohon. Kemudian berikutnya adalah herba. Ini tanaman semak. Oke, kita lanjut. Kita lihat John Ray. Nah, John Ray ini adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris. Dia merintis pengelompokan makhluk hidup ke dalam kelompok-kelompok kecil. Dia juga mencetuskan konsep spesies. Menurut Ray, spesies itu adalah sekelompok individu serupa yang memiliki nenek moyang yang sama, tidak dihasilkan dari jenis yang lain. Organisme-organisme yang menunjukkan adanya perbedaan yang kecil, tetapi mereka berasal dari nenek moyang yang sama. Menurut Carolus Linnaeus, itu adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Swedia. Dia memperkenalkan klasifikasi baru hasil penyempurnaan dari klasifikasi John Ray. Menurut Linnaeus, suatu spesies adalah kelompok organisme yang memperlihatkan tipe yang khusus. Organisme yang memiliki tipe yang berbeda dengan suatu spesies tertentu berarti tidak termasuk dalam spesies tersebut.
suatu spesies tidak akan mengalami perubahan. Linnaeus juga memperkenalkan tata nama makhluk dengan pemakaian tingkatan atau taksun dan nama ilmiah. Ia mendaftarkan dan mendeskripsikan tumbuhan dalam bukunya Species Plantanum, sedangkan hewan dideskripsikan dalam bukunya System Nature. Kita lanjut. Pengelompokan yang disampaikan oleh Charles Darwin. Kita lihat pembahasannya. Darwin merupakan pencetus klasifikasi baru mengenai evolusi. Ia meneliti banyak hewan dan tumbuhan selama bertahun-tahun dan menyimpulkan bahwa masing-masing hewan dan tumbuhan berbeda satu sama lain. Jadi anak-anak cenderung mirip dengan kedua orang tuanya. Semua makhluk hidup memiliki keturunan dalam jumlah banyak. Jumlah seluruh makhluk hidup tetap sama banyaknya dari tahun ke tahun. Nah, Darwin dikenal sebagai bapak evolusi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk sementara pada pertemuan kali ini. Yang kita bahas mulai dari tujuan dan dasar klasifikasi sampai pada sejarah klasifikasi. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sistem klasifikasi dan tingkatan klasifikasi, dilanjut dengan kunci determinasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau anak-anak masih merasa belum jelas, silakan nanti itu diputar kembali atau silakan buka-buka bukunya dan dibaca berulang-ulang. Kalau masih tetap belum mengerti, ya bersabar ya. Atau silakan menghubungi kontak Pak Wasis, bisa lewat WA atau lewat email. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.